Action. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya berada di warung sawah-sawah, di mana ini punyanya Ibu Agus, punya teman saya. Tidak secara kebetulan kalau pagi ini kami mau membahas tentang bagaimana sih perasaan kami di kondisi pandemi ini. Apakah kita semua ini semakin lemah, loyo, ataukah ada sesuatu hikmah ada sesuatu yang spesial justru yang membuat kita semakin kuat. Nah, pertama-tama saya akan bertanya ke rekan saya, Ibu Iin Mandang, dulu mantan seorang pramugari. Beliau sahabat baik saya, akan memberikan pencerahan gimana Bu Iin di masa pandemi ini. Ya, kalau untuk saya ya, kita selalu harus mengucap syukur di dalam setiap hal. Dalam kondisi kita baik, kondisi kita berjaya, atau dalam kondisi kita terjatuh, contohnya pandemi saat ini, kita tetap harus mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi tetap percaya bahwa selama kita mau mendekatkan diri sama Tuhan, Tuhan selalu ada untuk kita. Jadi intinya gini, di dalam satu ayat firman Tuhan pernah saya baca, bahwa Tuhan itu akan ada dalam diri kita jika kita mau menerimanya. Kalau saya pernah lihat, mungkin Bu Kristi pernah lihat ada sebuah gambar rohani di saat tangan Tuhan mengetuk pintu, itu kan tidak ada handle ya, tidak ada handle dari luar. Tapi saya percaya dan kita semua percaya bahwa handle itu ada di dalam. Jadi handle itu adalah dalam diri kita. Pada saat kita diketuk, kita mau tidak membukanya. Seperti itu Bu Kristi. Mungkin intinya tetap percaya, tetap berserah bahwa tidak selalu pandemi ini akan menjadi terpuruk untuk semua orang. Untuk semua. Seperti itu. Terima kasih luar biasa Bu Iin. Ingat ya, pada saat Tuhan mengetuk pintu hatimu, kaulah yang bisa untuk membukanya. Jangan suruh orang lain membuka, karena kau yang punya pintu hati itu. Nah, yang luar biasa, pagi ini saya sekian bulan tidak bertemu dengan sahabat pengusaha, dan apapun lah jabatan beliau sangat banyak. Tapi kali ini saya tidak bincang-bincang mengenai bisnis. Saya akan mempertanyakan bagaimana kondisi pandemi ini membuat karakter Bapak seperti apa sih? Ada cerita yang sedang terjadi, saya siap mendengarkan. Silakan. Siap, terima kasih Bu Kristi. Jadi ketika pandemi ini berlangsung sampai saat ini, semua orang pasti bermasalah. Semua orang mempunyai masalah yang sama. Apakah itu besar atau itu kecil, yang penting itu masalah. Cuma buat saya sendiri, dari semua masalah yang ada, yang bisa bertahan hanya orang yang punya harapan dan punya semangat yang bisa bertahan pada saat itu. Di mana kita bisa mendapatkan semangat dan harapan, seperti yang dibilang Bu Kristi, semua ada di atas kepada Tuhan. Semakin kita menjauh dari Tuhan, harapan itu tidak akan pernah ada. Karena apa? Semua orang kan sekarang hanya berbicara tentang bagaimana mendapatkan uang, bagaimana bisa bertahan itu. Keajaiban selalu ada di dalam Tuhan. Jadi kalau mau kuat, kalau mau bertahan, berdoalah sesuai dengan keyakinan. Pasang harapan itu kepada Tuhan. Apakah Anda berpenyakit sekarang? Apakah Anda kesulitan ekonomi? Pandang dari satu sisi positif. Jangan hanya bisa mengeluh. Rubah keluhan itu menjadi doa. Karena saya yakin setiap doa ada keajaiban. Luar biasa. Pak Agus ini tinggal di Sangeh ya. Memberi pencerahan bagi saya dan bagi kita semua, bahwa pandanglah setiap masalah itu dari sisi positifnya. Dan terus berpengharapan kepada Tuhan, apapun agamamu. Karena kebetulan kami yang ada di sini ini dari berbagai latar belakang agama yang berbeda ya. Tetapi pada saat engkau memandang Tuhan, memandang Sang Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi, maka segala permasalahanmu akan teratasi, begitu ya Pak ya? Luar biasa. Nah, kehidupan sehari-hari Bapak nih sekarang masih aktivitas apa nih? Saya dengar-dengar Bapak sekarang mulai ada aktivitas lain yang spesial, yang ya boleh diceritakan sedikit? Jadi
kayak tadi dibilang, terlepas dari kita berusaha, ternyata di masa pandemi ketika kita berdoa, ketika kita menyerahkan diri semua kepada Tuhan, Tuhan memberikan apa yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Salah satu mungkin aktivitas saya sekarang belajar kembali, belajar bagaimana mengenal alam, bagaimana belajar tentang kebesaran Tuhan, bagaimana keajaiban-keajaiban yang ada di dunia ini, terutama di lingkungan terdekat. Ternyata banyak sekali Tuhan itu menyimpan rahasia yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan karena kita sibuk berbisnis, karena kita sibuk bekerja. Mungkin kalau teman-teman pengen lihat di channel YouTube-nya Tipine Bali, saya ada di situ. Saya belajar untuk mengenal alam dari sisi gaibnya. Misterinya ya. Ada beberapa teman yang mungkin minta tolong untuk melihat bagaimana situasi toko, bagaimana situasi rumah, kalau ada gangguan gaibnya. Kita belajar bersama, bukan belajar dari sisi negatif itu jelek, tetapi bagaimana Tuhan menciptakan begitu banyak keajaiban di dunia ini yang harus kita sadari. Untuk apa? Untuk mengetahui begitu besarnya Tuhan kita, tidak ada apa-apanya di sini. Itu saja sisi positif yang saya ambil. Jadi sehebat apapun kamu, ketika kita masuk ke dunia ini, ketika kita masuk ke kebesaran Tuhan lebih mendetail lagi, kita tidak ada apa-apanya. Kembali ke beliau nanti. Iya, berarti seperti yang dikatakan bahwa kita ini adalah debu. Ya. Debu yang tidak ada artinya di mata Tuhan, tetapi debu itu menjadi sesuatu yang spesial di mata Tuhan, menjadi biji mata Tuhan dan sebagainya. Nah, ini kan kita semua ini dari sisi ya kita bertiga, katakanlah kita sama-sama punya usaha nih. Kita sekarang juga ingin mendengarkan keluh kesah nih, bukan hanya dari kita pengusaha yang punya usaha, tetapi kita juga harus mendengarkan dari sisi karyawan. Kebetulan ada satu karyawan di sini. Bagaimana dengan pandemi? Apakah akhirnya dipecat, diberhentikan karena tidak ada pekerjaan, atau bagaimana kondisinya? Silahkan Mbak Nima Dewi Binorayani. Mengenai pandemi ini yang sangat berpengaruh karena kita karyawan, dan tentunya juga komunitas yang tempat saya bekerja juga orangnya baik ya. Jadi ya kita sih tetap berdoa aja biar pandemi cepat berlalu dan tetap semangat. Tapi bagaimana kerjaan? Adakah potong gaji kah atau apa? Gajinya tetap full. Kalau nggak ngomong gitu dipecat tapi. Itu yang penting, ternyata gajinya tetap full. Iya. Di sini saya juga memberikan pesan. Terima kasih Mbak Epi. Di sini saya memberikan pesan juga kepada semua karyawan yang berada dimanapun. Kalau saat ini engkau masih bisa bekerja, engkau masih menerima gaji, itu karena kemurahan Tuhan yang baik bagi engkau. Berdoalah buat PT perusahaan di mana engkau bekerja. Terus berdoa. Seperti yang dikatakan Pak Agus, jangan pernah engkau mengeluh dalam segala keadaan. Ubahlah yang negatif, ubahlah keluhan itu menjadi sebuah doa. Ayo semua karyawan berdoa buat perusahaanmu, berdoa buat pemiliknya juga, biar diberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan toko, warung, perusahaan, garmen, apapun itu menjadi berkembang karena doa-doa kalian. Setuju? Kita ubah perkataan kita, keluhan kita menjadi doa yang positif. Dan kita bersyukur ya hari ini kita bisa bertemu Ibu Iin Mandang, saya Kristi, Pak Agus, Mbak Madem. Pada saat ini mengucapkan terima kasih, berharap yang terbaik buat semuanya, dan bye, salam sejahtera.